Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah vlog. Di sini saya memilih vlog untuk mereview atau membahas sebuah buku dengan judul Toto-chan, Gadis Kecil di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Arifin selaku pendamping dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di 11.3 SMA Negeri 1 Magetan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muakbar Fendri Pasya, absen 25 di kelas 11.3. Jadi, latar belakangnya saya memilih buku ini, sebenarnya saya memiliki banyak buku di belakang, mungkin belum beberapa ada di kamar, dan ada di belakang saya ada buku Jack Ma, ada Buya Hamka. Dan sebenarnya saya agak jarang tuh baca buku, dan untuk buku kali ini saya sangat excited atau senang untuk membaca buku tersebut dikarenakan ini merupakan sebuah buku yang dikenalkan oleh pembina saya di Rohis atau pendamping, yaitu Mas Angga. Jadi beberapa waktu lalu oleh Mas Angga disampaikan di sebuah DC atau perkumpulan kami untuk membaca sebuah buku. Ini merupakan sebuah inovasi atau hal yang baru sebenarnya. Jadi pada kesempatan kemarin Mas Angga membawa sebuah buku untuk direview, akhirnya dibaca oleh teman-teman. Dan buku ini saya belum sempat menuntaskannya, tinggal beberapa halaman terakhir saja, dan saya akan menyampaikan tersebut di sini dengan judul novel yaitu Toto-chan, Gadis Kecil di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Jadi novel ini merupakan sebuah novel yang ringan, menceritakan slice of life dari kehidupan Toto-chan, yaitu Toto-chan sendiri, yaitu seorang anak kecil yang mungkin kalau di Jepang sana kelas 1 SD ataupun kelas masih berada di tingkat TK lah, tapi lebih tepatnya kelas 1 SD kalau diceritakan di bukunya. Jadi setelah saya membaca buku tersebut, saya membuat rangkumannya di penunjukan saya sini untuk mereview mencatat beberapa intinya saja. Jadi dari novel ini merupakan novel yang sangat ringan, boleh dibaca oleh berbagai kalangan. Bahkan kalau anak-anak sekalipun baca, ini merupakan sangat saya rekomendasikan, dan bisa dibaca oleh orang dewasa juga. Toto-chan, seorang anak di kelas 1 SD, merupakan seorang anak yang sedang menjalani hari pertamanya di sekolah. Namun, pada suatu ketika, dia malah dikeluarkan. Kenapa ya kira-kira? Jadi, Toto-chan sendiri sedang menjalani sekolah di hari pertamanya. Dia memiliki sebuah meja yang di dalamnya itu memiliki sebuah laci. Di rumah dia juga memiliki sebuah meja dengan laci juga, namun yang di sekolah berbeda. Meja laci di sekolahnya memiliki sebuah tutup seperti peti. Mekanismenya buka tutup. Jadi kalau misalnya dia mau ambil buku, dia membuka laci, dia membuka peti, dan dia mengeluarkan alatnya. Namun pada suatu ketika, pada hari pertama sekolah itu, di dalam suatu pelajaran dengan ibu guru yang sedang menjelaskan mungkin pelajaran abjad, yaitu seperti huruf, mungkin kalau di Jepang ada hiragana, ada katakana, setahu saya. Jadi diceritakan tersebut, Toto-chan itu sangat gemar sekali untuk melakukan hal yang sebenarnya sangat tidak biasa dilakukan oleh anak-anak di umurnya. Jadi Toto-chan ini sebenarnya anak yang menurut saya cukup pandai ataupun cerdas ya menurut saya. Namun karena sifatnya yang mungkin memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, jadi dia mungkin dianggap sebagai seorang hiperaktif lah istilahnya kalau di kelasnya atau di kelasnya. Jadi suatu ketika waktu pembelajaran, Toto-chan ini hendak menulis sebuah huruf, yaitu huruf A. Huruf A di Jepang ya sebenarnya sangat simpel ya, tapi waktu itu dia melakukan hal yang sangat tak terduga. Saya membaca waktu awal itu juga sangat tertarik. Jadi ketika dia ingin menulis sebuah huruf, dia itu membuka laci mejanya, dia membuka mekanisme petinya, dia mengeluarkan kotak pensil, habis itu dia mengeluarkan pensil dan menulis huruf A. Habis itu dia masukkan lagi kotak pensilnya ke kotak pensilnya tadi, terus dimasukkan ke dalam laci, ditutup, dan dia istilahnya kayak membanting lacinya untuk menutup. Dan itu berulang kali.
Jadi seperti dia baru menulis huruf A, lanjutan dengan huruf B, huruf C, huruf D, seperti itu. Dia membuka laci, membuka mekanismenya tadi, membuka kotak pensil, mengeluarkan pensil, menulis, ditutup, dibanting lagi. Itu sebenarnya membuat gurunya geram sebenarnya. Saya juga awalnya baca itu juga geram. Juga istilahnya kayak, apa ini nih anak kok gitu ya. Terus habis itu, atau selanjutnya, ketika dia ingin menghapus juga sama. Ya seperti membuka laci, dia membuka mekanismenya tadi, kotak pensil dan mengeluarkan, dan akhirnya itu dan dibanting lagi. Dan tak sampai di situ juga yang membuat ibu guru geram. Suatu ketika waktu pembelajaran dia berdiri di dekat jendela. Sebenarnya guru ini sangat mengajarkan kalau Toto-chan itu berdiri di jendela. Jadi jendela itu posisinya saya jelaskan terlebih dahulu berada di dekat jalan ataupun trotoar lah istilahnya. Dan situ banyak sekali kadang-kadang banyak pejalan kaki yang lewatkan. Jepang tuh setahu saya menerapkan jalan kaki ya di sana. Jadi sangat jarang kalau orang tuh memilih untuk paling sepeda atau menjalan kaki untuk sebagai kehidupan sehari-hari atau menggunakan fasilitas umum. Jadi ketika dia berdiri di dekat jendela sebenarnya guru sangat mewajarkan. Akhirnya Toto-chan dibiarkan untuk berdiri di jendela dan beberapa saat akhirnya lewatlah beberapa pemusik jalanan yang di situ dia meminta untuk pemusik jalanan untuk menampilkan beberapa lagu. Otomatis beberapa anak lainnya langsung tertarik dong, jadinya pembelajaran di situ terhenti. Bapak ibu guru atau ibu guru mewajarkan, jadinya setelah penampilan selesai ibu guru melanjutkan perjalanan. Namun ternyata Toto-chan masih berdiri di dekat jendela. Dia di situ diam dan memperhatikan jalanan. Lantas ibu guru juga penasaran dan bertanya. Sebenarnya bisa dibiarkan, namun ibu guru masih dalam istilahnya bertanya, kenapa kok kamu masih berada di situ? Akhirnya Toto-chan menjawab, mungkin setelah ini ada pemusik jalanan lain yang lewat dan akan menampilkan lagunya, atau bahkan pemusik jalanan tadi kembali untuk menampilkan lagunya. Otomatis hal ini membuat ibu gurunya istilahnya greget lah istilahnya. Jadi setelah hari itu akhirnya ibu guru mengeluarkan surat pemberitahuan dan akhirnya diundanglah ibu Toto-chan ke sekolah untuk menjelaskan kenapa anaknya dikeluarkan. Dan akhirnya Toto-chan melanjutkan sekolahnya di sekolah inklusi yang akhirnya dia mendaftar di situ, namanya Tomoe Gakuen. Jadi sekolah inklusi ini merupakan sekolah yang menerapkan pendidikan atau kurikulum yang fleksibel. Jadi di sini anak-anak boleh memilih pelajaran yang dia sukai. Misalnya seorang anak A ini memiliki atau menyukai pelajaran fisika. Jadi dia akan belajar fisika terlebih dahulu, belajar konsep, belajar dasar yang dia sukai, dan akhirnya belajar merambah ke cabang-cabang lain yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Bisa juga dengan anak B yang mungkin menyukai pelajaran musik ataupun alat musik lah alat musik kami menyebutnya. Jadi ketika dia menyukai belajar musik, dia akan diarahkan untuk belajar musik seperti tangga nada, mungkin alat musik mainkannya bagaimana caranya, harmoni, nada, ataupun bahkan parafrasa atau intonasi ketika ia menyanyikan vokal, karena dalam alat musik mungkin kita bisa bernyanyi juga. Dan akhirnya di sekolah ini memiliki kepala sekolah yang sangat baik. Namun saya lupa nama kepala sekolahnya siapa. Tapi intinya kepala sekolah ini pada awal interview dia tidak menanyakan atau wawancara itu tidak bertanya kepada ibunya, malah bertanya kepada Toto-chan. Jadi Toto-chan itu tanya beberapa hal sampai 4 jam lamanya. Jadi wawancara ini tidak langsung menanyakan kepada orang tua, malah tanya ke anaknya. Jadi apa yang bisa kamu ceritakan? Apa yang bisa kamu ceritakan tentang dirimu? Jadi Toto-chan itu bercerita panjang lebar dari A sampai B itu sekitar 4 jam. Dan hebatnya kepala sekolah itu ya didengarkan saja. Dan ini menunjukkan bahwa kepala sekolah itu peduli terhadap murid-muridnya, kurang lebih begitu. Dan di sekolah Tomoe Gakuen ini kelasnya itu berbentuk bukan bangunan permanen ya. Jadi kelasnya itu berbentuk seperti sebuah gerbong kereta. Jadi menambah keunikan dalam ceritanya. Dalam kelas itu banyak sekali anak-anak yang memiliki keinginan atau rasa keinginan yang tinggi. Jadinya kurang lebih begitu. Di sekolah ini juga mengajarkan rasa tanggung jawab dan juga etika dan juga adab
hinggah-hinggih istilahnya kalau di Jawa itu sangat baik diterapkan di situ. Jadi pada awalnya ataupun kesimpulan akhirnya mengenai novel tersebut, novel Toto-chan ini menceritakan seorang anak kecil yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, yang ia tidak tahu bagaimana cara mengarahkan, ataupun sekitarnya tidak tahu cara mengarahkan rasa keinginan tahu yang tinggi tersebut untuk bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat atau produktif. Mungkin ini bisa kita kaitkan dengan anak-anak zaman sekarang yang mungkin kebingungan untuk menentukan bakat atau hobinya, juga untuk menentukan karir, dan juga yang paling simpel sekarang tuh mungkin kita untuk bakat dan hobinya juga. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak muda, kita harus bisa lebih mengekspor banyak hal dalam diri kita. Istilahnya, mumpung kita masih muda, kita harus mengekspor banyak hal yang belum kita ketahui. Melakukan kesalahan itu wajar sekali. Mungkin itu bisa jadikan sebuah pelajaran ke depannya. Oleh karena itu, kita menjadi seorang pelajar, kita harus belajar bagaimana cara kita agar bisa mengeksplor diri kita, agar bisa menerapkan banyak hal, agar kita bisa belajar dan mengetahui di mana sih bakat, minat, dan juga keinginan kita. Kurang lebih begitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait review dari buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Oh ya, buku ini sebenarnya sangat menarik dan juga saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman. Dan Bapak Arifin, saya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun penggunaan kata baku yang kurang pas dalam vlog saya kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.